Halo Cinggu, selamat datang di channel Korean Debak Sam. Kenalin, aku Imam sebagai admin dan pembelajar bahasa Korea dari Korean Debak Sam. Nah, Korean Debak Sam ini apa sih? Korean Debak Sam adalah teman belajar bahasa Korea dengan metode yang pastinya seru dan menyenangkan. Nah, channel ini nantinya akan membahas seputar semua tentang bahasa Korea. Nah, pada video kali ini kita akan belajar nih tentang bagaimana sih mengenal pola kalimat sederhana pada bahasa Korea. Dengan part 1 ini kita akan belajar mengenai kalimat formal terlebih dahulu ya Cinggu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak materinya. Jadi Cinggu, pada kesempatan kali ini kita ditemani dengan karakter-karakter dari drakor Family by Choice. Langsung saja kita ke materinya. Cinggu tahu nggak sih ternyata pola kalimat di bahasa Indonesia sama bahasa Korea itu ternyata beda loh. Apa tuh bedanya? Nah, pada pola kalimat dasar bahasa Indonesia, kita tuh sering mendengar istilah SPOK, ya kan? Seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya itu seperti ibu memasak sayur, ayah minum kopi, dan lain sebagainya. Nah, hal ini berbeda, Jinggu. Bahasa Korea sendiri memiliki pola kalimat yang berbeda dengan bahasa Indonesia, yaitu sistemnya itu SKOP, bukan SPOK lagi. Nah, SKOP ini selalu diakhiri dengan predikat yang selalu di akhir kalimat. Nah, contohnya, seperti yang awalnya ibu memasak sayur, pada bahasa Korea sendiri menjadi ibu sayur dan memasak. Ibu sayur memasak. Nah, bahasa Koreanya ibu sayur memasak atau ibu memasak sayur adalah 엄마는 야채를 요리합니다. 엄마는 야채를 요리합니다. Nah, gimana sih cara menyusun kalimat sederhana bahasa Korea? Yuk kita simak aturan-aturannya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai aturan subjek, aturan objek, dan aturan predikat dalam kalimat bahasa Korea. Baik, Cinggu, kita langsung ke aturan yang pertama ya. Jadi untuk aturan yang pertama, kita memiliki aturan penanda subjek. Di sini subjek itu adalah siapa yang melakukan kegiatan dalam suatu kalimat. Contoh subjek itu yaitu ibu, ayah, aku, kamu, dia, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Korea sendiri kita mengenal oma, apa, na, no, 그, 선생님, 회사원, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita memiliki dua aturan. Yang pertama, aturan i atau ga, dan yang kedua ada en atau nen. Mari kita bahas yang i atau ga terlebih dahulu ya, Jinggu. Jadi, untuk aturan i atau ga sendiri memiliki dua aturan. Yang pertama, apabila subjek sendiri itu memiliki akhiran huruf konsonan, maka dapat ditempelkan dengan i. Sedangkan apabila subjek sendiri memiliki akhiran huruf vokal, maka dapat ditempelkan dengan k. Nah, untuk aturan ini berfungsi sebagai penegas kalimat. Contohnya kita semisal memiliki ibu. Kata ibu ini adalah oma. Oma di sini memiliki akhiran vokal, maka dapat ditambahkan dengan penanda k. Jadi yang awalnya oma menjadi ommaga. Yang kedua, guru. Kata guru di sini adalah 선생님. 선생님 memiliki akhiran konsonan, maka dapat ditambahkan penanda i. Yang tadinya 선생님 menjadi 선생님이. Nah, Jinggu, kita akan masuk ke aturan yang kedua, yaitu aturan penanda subjek topik. Di sini aturannya kita mengenal en atau nen, yang mana apabila subjek sendiri memiliki akhiran huruf konsonan, maka dapat ditempelkan dengan en. Sebaliknya, apabila subjek memiliki akhiran huruf vokal, maka dapat ditempelkan dengan nen. Nah, untuk aturan ini sendiri berfungsi sebagai pembentuk subjek sekaligus membentuk sebuah topik dalam suatu kalimat. Kita punya contoh ibu, oma. Oma di sini memiliki akhiran vokal a. Maka dapat ditambahkan penanda nen menjadi ommanen. Yang kedua kita punya kata guru atau 선생님. 선생님 memiliki akhiran konsonan yaitu miem. Miem, maka dapat ditambahkan penanda en menjadi 선생님은. Nah, Jinggu, setelah kita mempelajari aturan subjek, mari kita beralih ke aturan objek.
di sini objek itu adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian pada suatu kalimat. Contoh objek di sini yaitu roti, susu, tas, buah, pakaian, dan lain-lain. Dalam bahasa Korea sendiri, kita mengenal pang, uyu, kabang, kwail, dan oat. Nah, untuk aturan penanda objek sendiri memiliki aturan el atau rel, yaitu apabila objek memiliki akhiran huruf konsonan, maka dapat ditempelkan dengan el. Sedangkan apabila objek itu memiliki akhiran huruf vokal, maka dapat ditempelkan dengan rel. Kita mengenal beberapa objek seperti roti, susu, tas, buah, pakaian, dan lain-lain. Dalam bahasa Koreanya sendiri yaitu pang, uyu, kabang, kwail, dan oat. Nah, di sini kita memiliki contoh susu. Susu di sini bahasa Koreanya itu uyu. Uyu di sini memiliki akhiran vokal. Maka dapat ditambahkan penanda rel menjadi uyurel. Nah, yang kedua kita punya makanan. Makanan dalam bahasa Korea adalah 음식. Nah, 음식 memiliki akhiran konsonan. Maka dapat ditambahkan penanda el menjadi 음식을. 음식을. Nah, Cinggu, mari kita lanjut materi berikutnya, yaitu perubahan predikat atau kata kerja dalam kalimat formal. Nah, di sini kata kerja dalam bentuk kamus harus mengalami perubahan terlebih dahulu ketika ingin digunakan atau dipakai menjadi kalimat dalam bahasa Korea. Nah, untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengubah kata kerja kamus dengan menghilangkan suku kata ta pada akhir kata kerja atau verb. Yang kedua, apabila kata kerja memiliki akar kata berupa huruf vokal ataupun h, maka dapat ditambahkan bi읍니다. Sedangkan apabila kata kerja memiliki akar kata berupa huruf konsonan, maka dapat ditambahkan 씁니다. Nah, contoh kata kerja bentuk kamus selalu berakhiran ta. Misal 하다, 사랑하다, 만나다, dan lain sebagainya. Nah, Cinggu, setelah tahu materinya, yuk kita latihan. Jadi, semisal kita memiliki kalimat adik makan permen. Kita mau ubah ke kalimat bahasa Korea dasar dalam konteks formal. Di sini adik bahasa Koreanya yaitu 동생, permen itu 사탕, dan makan itu 먹다. Nah, jadi yang pertama kita akan memakai aturan subjek. Nah, aturan subjek yang tadi i atau k. Nah, di sini 동생 ini memiliki akhiran ing, yang mana ini merupakan konsonan. Maka kita harus kasih i. Jadinya menjadi 동생이. 동생 menjadi 동생이. Nah, yang kedua kita pakai aturan objek, yaitu el atau rel. Untuk objek yaitu permen. Yang di sini yaitu 사탕, dengan akhirannya berupa ing juga, kita harus tambahkan el. Jadi 사탕을, 사탕을. Aturan objek. Nah, yang ketiga ada verba makan, 먹다. 먹다 di sini ta-nya kita hapus menjadi 먹. 먹 ini kita harus tambahkan 씁니다 karena akhiran atau akar katanya itu 기억. Maka kita tambahkan 씁니다 menjadi 먹습니다. Jadi kalimat bahasa Korea dari adik makan permen adalah 동생이 사탕을 먹습니다. 동생이 사탕을 먹습니다. Nah, sekarang Cinggu sudah paham kan? Dan Cinggu sudah bisa berlatih untuk membuat kalimat dasar dalam bahasa Korea. Nah, Mimin ada beberapa soal latihan nih untuk Cinggu. Coba ubah ke dalam bahasa Korea dasar ya. Yang pertama ada Juan makan kue, yang kedua ada Sanha minum kopi, dan yang ketiga ada Hejun membaca buku. Nah, oke Cinggu, terima kasih sudah menyimak materi kali ini dari awal hingga akhir. Semoga Cinggu mulai bisa membuat kalimat dasar formal dalam bahasa Korea ya. Nah, Cinggu jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di Korean Depexam untuk konten-konten belajar bahasa Korea lainnya. 감사합니다. 안녕.